Setelah kita membahas mengenai konsep dasar dari supervisi BK, kita akan membahas mengenai model-model supervisi BK. Nah, di sini model-model supervisi BK itu ada 7. Kemudian kita perlu untuk mempelajari mengenai model-model supervisi BK ini agar dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai model supervisi dari bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu ada model psikodinamik. Nah, supervisi model psikodinamik ini adalah yang paling dapat dikatakan menonjol dalam psikologi klinis atau dalam proses konseling, di mana terutama itu dalam pengembangan peran terapis atau seorang konselor. Di sini supervisi itu mencerminkan bagaimana hubungan konseli atau konselor dan dapat memberikan suatu model praktek. Kemudian hubungan konselor atau konseli ini sering direplikasikan atau sering digunakan dalam hubungan pelatihan, di mana yang paling melekat di sini adalah kita sangat penting untuk memahami kekuatan yang mengatur pemahaman siswa dan proses pengawasannya. Kemudian keefektifan kita sebagai penyedia layanan kesehatan mental atau keefektifan kita sebagai seorang konselor di sekolah itu dapat kita informasikan atau dapat kita berikan pemahaman tentang dinamika relasional. Kemudian psikodinamik ini berfokus pada proses dan resistance, di mana di kedua konseling dan hubungan pengawasan dapat bertujuan untuk lebih menambah pemahaman kita tentang peserta didik serta bagaimana hubungan kita sendiri dengan staf dan supervisor atau pengawas. Yang kedua ada model kognitif behavioral. Model kognitif behavioral itu dapat dikatakan sebagai model pembelajaran perilaku, di mana pada proses ini atau pada model ini dapat dilihat melalui proses mengamati, kemudian bagaimana kita mengamati kegunaan dan efektivitas dengan konseli yang akan diidentifikasi. Di sini keterampilan yang dapat dievaluasi itu adalah bagaimana tingkat perilaku seorang peserta didik, apakah dia perilakunya itu ditunjukkan dengan sudah berkembang atau naik atau turun, atau perilaku tersebut itu dapat membantu dalam mengembangkan perilaku yang baru. Nah, adapun beberapa tujuan supervisi dalam model ini adalah bagaimana seorang supervisor itu memiliki tujuan membangun serangkaian kondisi yang akan membantu konselor untuk dia dapat mengadopsi atau melihat bagaimana perilaku atau perubahan perilaku yang ditunjukkan siswa dalam proses belajarnya, sehingga dia dapat menerapkan layanan atau suatu prinsip yang dapat mengembangkan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian di sini dapat digunakan metode analitik untuk memahami masalah perilaku. Selanjutnya, seorang supervisor juga membantu konselor atau supervisinya dalam mampu melakukan fungsional atau menganalisis masalah dari konseli atau peserta didiknya dengan menerapkan prinsip-prinsip untuk setiap masalah yang ada. Kemudian dapat dilakukan dengan memberikan dorongan berupa alasan bagaimana seorang konselor itu sehingga dia bisa memberikan pengobatan atau jalan keluar mengenai masalah yang dihadapi oleh peserta didiknya. Yang ketiga ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini didefinisikan sebagai suatu penggabungan yang teratur dari bagian komponen yang berfungsi untuk menghasilkan hasil yang didefinisikan. Kemudian di sini kita dapat melihat dari proses pengawasan dari perspektif sistem itu bagaimana supervisi atau seorang konselor itu terlihat dalam sistem yang lebih besar, di mana dia dapat berfungsi secara interpersonal baik pada diri mereka sendiri maupun pada diri peserta didiknya. Kemudian supervisor di sini dapat terlibat
dan seorang konselor itu dapat terlibat dalam proses yang berulang-ulang atau bersama-sama dalam mengembangkan satu fokus arah, kemudian dalam mengembangkan tahapan untuk kemajuan dan kerangka waktu untuk pencapaian tujuan dari layanan. Di sini penggabungan model sistem itu lebih kepada bagaimana kesadaran, interaksi, dan kerangka kerja yang lebih luas, di mana konselor di sekolah tersebut harus bekerja dan menekankan kompleksitas fungsinya atau fungsi konselor sekolah yang dapat memperluas identitas profesional dari siswa atau peserta didik. Nah, yang keempat itu adalah model perkembangan. Prinsip utama yang mendasari model perkembangan ada dua. Yang pertama mengenai asumsi pertumbuhan berlangsung, kemudian yang kedua adanya asumsi bahwasanya belajar itu adalah proses seumur hidup. Maka dari itu perilaku seorang supervisor dan perilaku seorang konselor itu memiliki perubahan yang berkesinambungan atau berkelanjutan, sehingga itu dapat menciptakan suatu perubahan yang dinamis dalam pengalaman pengawasan. Yang kelima ada model terpadu. Model terpadu di sini dijelaskan secara umum bahwa seorang supervisor atau seorang pengawas harus terus memperhatikan keterampilan sosial atau profesionalitas dari seorang konselor yang ada di sekolah tersebut. Di sini dia bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah disepakati atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya itu terlaksana sebagaimana dengan mestinya. Kemudian di sini dijelaskan atau hal yang paling jelas itu bahwasanya harus terciptanya hubungan antara atasan atau seorang supervisor juga kepada konselor agar dapat memfasilitasi pertumbuhan baik itu secara profesional maupun pribadi. Nah, model terpadu ini dapat dikatakan sudah terpadu jika bagaimana seorang konselor itu dia dapat membantu supervisor atau pengawas dalam memperhatikan kesulitan yang sedang ia alami. Di sini dia dapat bertindak sebagai konsultan saat memberikan arahan dalam proses pencegahan. Selanjutnya seorang supervisor juga itu menyoroti atau memperhatikan 3 bidang untuk membangun keterampilan. Yang pertama itu ada bagaimana konseptualisasi, kemudian personalisasi. Di sini diskriminasi modelnya adalah didasarkan pada model pelatihan dan mengasumsikan bahwa supervisi itu membawa kebiasaan dan keterampilan yang memerlukan integrasi serta pembangunan. Yang keenam itu ada postmodern supervisor. Postmodern supervisor di sini adalah kumpulan interpretasi yang dibuat tentang dunia yang terus berubah. Di sini penjelasan tentang bagaimana dunia itu yang seharusnya, terlepas dari keanekaragaman. Untuk mengemukakan teori ini, mereka yang berteori tentang postmodern itu paling sering memusatkan perhatiannya bukan pada individu tetapi pada proses di mana dunia itu kita kenal melalui bahasa yang kita gunakan dan dinamika kekuatan siapa yang mengontrol bagaimana bahasa tersebut. Nah, dalam postmodern ini juga identitas kita sebagai pengawas tentu saja juga merupakan ekspresi dari budaya, jenis kelamin, ras, etnis, baik itu orientasi seksual dan kemampuan kita yang berbeda. Nah, dalam pengawasan postmodern, peran ini tentu dijalankan secara bersama. Model supervisi ini itu untuk melakukan supervisi baik mengenai beberapa konstruksi identitas yang dapat dialami secara bersamaan. Dengan demikian, proses tersebut itu dapat mencerminkan apa yang didorong oleh orang yang diawasi untuk digunakan dengan peserta didik mereka. Dengan demikian, seorang konselor itu dapat memberikan upaya untuk bagaimana dia mendorong praktik yang lebih baik berdasarkan teori postmodern yang mendorong untuk melihat diri mereka sebagai orang yang ditentukan secara bersamaan dan berpartisipasi dalam proses pendefinisian dirinya sendiri.
Nah, yang terakhir itu ada atau model ketujuh ada multicultural supervision, di mana penyediaan model ini adalah bagaimana untuk menyadari beragam pengalaman budaya masa lalu dan masa kini yang dialami seorang konselor mengenai pandangan dunianya, sehingga mereka dapat memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan profesional dirinya. Nah, di sini dalam mengatasi masalah multikultural dalam pengawasan yang dilakukan oleh supervisor, di sini dia dapat menghormati keragaman dan pengalaman pribadi yang dimiliki oleh konselor, sehingga nantinya setelah dari proses mengamati hal-hal multikultural dari seorang konselor tersebut, dia dapat mengeluarkan solusi yang terbaik bagi masalah multikultural atau pengalaman budaya lalu dan masa kini yang dialami oleh konselor. Pada model multicultural supervision ini ditegaskan lagi bahwa supervisor itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isu-isu multikultural yang dikemukakan atau yang ditunjukkan oleh seorang konselor itu memang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pengawasannya. Kemudian di sini supervisor itu bertanggung jawab untuk mendidik bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga untuk menangani masalah kelompok ataupun baik itu masalah peserta didik atau konseli ataupun orang yang sedang dia awasi. Nah, sejalan dengan kode etik ACA 2014 yang menjelaskan bahwa supervisor itu harus memiliki kesadaran multikultural dan memahami pengaruhnya terhadap hubungan antara dirinya dan seorang konselor atau orang yang sedang dia awasi. Di sini supervisor itu harus bagaimana dia mengatasi perbedaan antara budaya dan multikultural itu dengan cara mendidik diri mereka sendiri untuk menjadi inklusif dan tidak bertanggung jawab pada konselor untuk menanggung beban untuk mendidik dirinya sendiri. Jadi di sini seorang supervisor itu dia harus mampu untuk mendidik orang yang dia awasi, terlepas dari bagaimana permasalahan multikultural yang mereka